yang tega. Kamu tuh pantas mati. Kamu yang sakitin aku. Kamu tuh sakitin kakak kamu sendiri. Ternyata kamu penyebab arwah hantu ini. Dan kamu udah nyebabin kamar ini jadi angker. Kamu saya laporin sama Satria. Kamu tahu nggak Satria itu anak saya, dia polisi. Biar kamu dipenjarain. Enggak. Aku nggak akan biarin itu terjadi. Ini gimana? Kau kan gak berniat untuk celakain ibu ini. Kalau sampai ibu ini kenapa-kenapa, aku bisa celaka. Aku harus cari pertolongan. Ini pasti ulah kamu kan? Mia, buka nggak pintunya, Mia? Mia, tolong buka! Mia, aku bisa dalam bahaya ini, Mia. Mia, tolong buka pintunya, Mia. Tolong! Enggak, Mia. Mia, jangan, Mia. Mia, jangan. Tolong! Mia, tolong! Mana? Ini seperti cairan kimia. Sebentar, Mas. Mas. Nah, ini sepertinya sejenis cairan toksin, Mas. Toksin? Iya. Dan kalau cairan ini diberikan dengan kadar yang rendah, itu bisa bikin tubuh jadi lumpuh sementara. Tapi kalau diberikan dengan kadar yang tinggi, bisa menyebabkan kematian. Bahkan dalam hitungan menit, Mas. Kalau cairan ini langsung disuntikan ke aliran darah. Jadi, Kinar menyuntikkan racun ini ke Suster Mia? Bisa jadi. Dan kalau memang cairan ini dikubur 2 tahun lalu, artinya Suster Kinar sengaja menyembunyikan barang bukti. Karena apa? Barang bukti ini bisa memberatkan posisi dia. Bayu, simpan ini. Periksa ke bagian forensik. Siap, Komandan. Siap, Dan. Suster Ambar, saya mau bicara sebentar. Sus, saya mau tanya deh. Waktu Suster Mia meninggal, itu ada hasil otopsinya nggak? Tidak ada. Pihak keluarga menolaknya karena malam itu juga mau langsung dimakamkan. Tapi aneh juga ya, Sus. Kenapa dia dimakamin cepet-cepet dan tanpa pemeriksaan? Waktu itu sih, Kinar dan Mia sering ribut diam-diam. Mereka berebut satu laki-laki. Karena itu mereka jadi sering telat, gak fokus dengan kerjaan. Saya udah peringatkan, tapi gak ada satupun yang mereka dengar. Sudahlah, maaf ya. Aku harus temuin Suster Kinar dulu. Masalah ini kayaknya udah nemuin titik terang. Nak Sekar maaf. Nak Sekar lihat Kinar gak? Saya nggak lihat, Bu. Gini Nak Sekar, Ibu tuh merasa ada firasat buruk tentang Kinar. Nak Sekar mau nggak bantu Ibu nyari Kinar? Iya bisa, Bu. Saya juga lagi minta tolong sama Satria untuk bantu cari Kinar. Iya. Komandan. Gimana? Udah semua lantai kita cek. Mulai dari apotek, kantin belakang, taman depan ICU. Tapi Kinar nggak ada. Dan cuma satu tempat yang belum kita cek. Kamar 13. Iya, kita sana sekarang. Bella.
Mama kamu hilang Satria. Aku kira Lia di toilet tapi pas aku tungguin 20 menit dia nggak keluar saat. Kamu tenang ya. Sekarang kamu balik ke kamar kamu, urusan mama aku yang urus. Sekalian aku harus cari suster Kinar. Iya. Siap, Dan. Mia, maafin kakak Mia. Kita semua udah tahu kalau Kinar yang bunuh kamu. Dan kita udah punya buktinya. Keadilan buat kamu akan segera tiba. Dan Kinar akan segera ditangkap polisi. Cukup ya, Mia? Mama? Ma bangun, Ma. Ma, Jovi, Bayu. Bawa mama saya ke rumah sakit Citra Medika Tama. Cepet, sekarang. Hati-hati ya. Siap. Sekarang, ada apa ini? Kinar, kamu kenapa nak? Minta maaf. Kinar, kenapa kamu harus minta maaf nak? Bu Asih, Bu, saya bawa bukti keterlibatan Kinar atas meninggalnya Mia, Bu. Ini buktinya. Jadi benar, semua ini gara-gara kamu. Kenapa kamu tega berbuat seperti itu sama adik kamu sendiri? Kinar, kamu kami tangkap atas tuduhan sesuai pasal 340 KUHP. Setelah ini kamu akan diobati. Setelah sembuh, kamu harus ikut ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan semua kejahatan kamu. Aku bersyukur, Ma. Bersyukur karena Mama selamat dari kejadian itu. Aku harap Mama cepat sadar, cepat sembuh.
supaya kita bisa pulang, Ma. Bicara soal kehilangan, aku bener-bener menaruh trauma yang dalam, Ma. Cukup aku ngerasa kehilangan Papa. Jangan lagi. Jujur aku kangen banget sama Papa. Aduh. Ma, gimana? Masih ngerasain sakit gak? Nggak, Sar. Mama nggak apa-apa kok. Justru selama Mama nggak sadar, Mama takut. Mama takut kalau Mama itu justru papa kamu. Terus Mama nggak bisa dampingin kamu lagi. Kamu jangan ngomong sembarangan lah. Ya, jangan banyak pikiran. Jangan ngomong macam-macam dulu. Fokus, ya. Fokus sama kesehatan Mama sekarang. Ma, kalau aku boleh jujur, ada satu hal yang mengganjal di hati aku, Ma. Aku penasaran banget mau nanya sama Mama. Aku pernah nemuin dokumen lamanya Papa. Dokumen tentang pembatalan kerjasama. Antara Papa dan papanya Bella. Pertanyaan aku, kematian Papa, apa ada kaitannya sama papanya Bella? Papa kamu pernah kerja sama papanya Bella. Dan semenjak kematian papa kamu, kita nggak pernah lagi mendapatkan hak. Dan selama itu, kita hidup menderita, Sat. Jadi bener ada kaitannya. Tapi gimana? Mamanya sendiri dendam gak sama keluarganya Bella? Justru Mama mau ngejodohin kamu sama Bella, kan? Aku nggak mau kalau Satria sampai tahu kalau aku manfaatin dia sebagai pion buat balas dendamku. Aku harus simpan ini rapat-rapat. Oh. Tante. Bella. Permisi. Permisi Bu Astari. Saya mau cek dulu keadaan kondisi Ibu dulu ya. Pelan-pelan. Permisi, saya mau cek dulu kondisi lukanya. Yang benar, nanti orang udah sembuh dibilang masih sakit lagi. Permisi. Tahan dulu. Pelan. Kondisinya Bella dan Bu Astari sudah membaik kok. Sekarang tinggal tunggu keputusan dokter aja ya untuk kepulangannya. Saya permisi dulu.
lihat lu berdua nih. Ganjen banget sih. Dibilangin jangan nempel-nempel, jangan deket-deket. Minggir abang. Bang. Aku bingung ya. Beberapa kali kamu manggil aku Bang. Namanya juga keceplosan. Ceplosan. Kamu sengaja ya ngajain saya? Yang ngerjain siapa? Aku ngasih kamu jalan loh. Tapi kamu mau ikutin ke kanan, ikutin ke kiri. Emang maunya deket-deket terus?